Halo, selamat siang Sobat Milenial and Gen Z. Bertemu bersama saya Gilang Padutanaya. Kalau biasanya di hari Senin, tapi kali ini kita hadir di hari Jumat di POV Times, yakni membahas isu-isu terhangat dari sudut pandang editorial IDN Times bersama pemimpin redaksi IDN Times, Mbak Uni Lubis. Nah, kenapa kita tayang di hari Jumat? Karena memang isu-isu terhangat akan selalu kita sajikan informasinya. Di balik itu semua ada informasi apa saja. Ada informasi apa aja ya. Nah, langsung aja kita sapa ke Mbak Uni Lubis. Selamat siang Mbak Uni. Siang Gilang, selamat siang teman-teman Sobat Milenial and Gen Z. Semoga sehat nih. Semoga sehat. Kalau biasanya kita tayang Senin Mbak ya. Nah, harusnya kemarin tuh, cuman kan saya ada kegiatan ya, terus baru sampai Jakarta. Saya pengennya kemarin, cuma sebenarnya kemarin juga masih belum sehat. Jadi habis ke lapangan yang panas banget ya, ke depan DPR tuh langsung balik deh work from home. Nah, kemarin itu ada aksi demonstrasi yang digelar sejumlah elemen di depan gedung DPR RI. Nggak cuma di Jakarta, namun juga di berbagai daerah mengenai menolak revisi Undang-Undang Pilkada. Dan Mbak Uni kemarin juga saya lihat ikut turun ke lapangan Mbak ya? Ya, penasaran sih dari dulu kalau ada demo, aksi yang berkaitan dengan nilai-nilai demokrasi, konstitusi. Biasanya kalau memang memungkinkan saya melihat langsung di lapangan, observasi lah. Meskipun tim kita, tim IDN Times kemarin full tim ya, dari pagi sampai malam. Bahkan ada yang mengalami intimidasi aparat ya, dan itu saya sesalkan. Saya semalam protes keras kepada pimpinan Divisi Humas Polri. Ada grup WhatsApp grup Pemret dengan Divisi Humas Polri. Di situ juga ada 2 anggota Dewan Pers, termasuk Wakil Ketua Dewan Pers. Saya protes keras. Jadi ini bukan mengeluh ya, protes karena menghalang-halangi kerja jurnalistik. Itu bisa dikenai sanksi pidana ya. Dan jelas kemarin, nah untungnya kita punya SOP ya. Jadi jurnalis IDN Times termasuk kalian video kan harus berpasangan ya. Kenapa? Karena pengalaman kita meliput demonstrasi yang seperti itu, jika terjadi aksi kekerasan maka ada saksinya, temennya. Jadi jangan sendiri-sendiri. Bisa saling backup ya. Nah, kemarin itu kan memang ada satu teman kita yang sedang merekam aparat melakukan tindak kekerasan terhadap peserta demo. Kemudian dia mau diambil handphonenya karena kebiasaan aparat itu seperti itu. Ambil handphone supaya tidak ada bukti, disuruh delete ya. Tapi untungnya karena berpasangan tadi ada teman kita juga yang menjadi saksi bagaimana teman kita yang satunya, kita nggak perlu sebut namanya, merekam dan mengalami intimidasi dari aparat. Dan untuk itu atas nama IDN Times sebagai Pemret, saya mengecam tindakan intimidasi yang dilakukan oleh aparat terhadap jurnalis-jurnalis, karena tidak hanya IDN Times yang meliput demo apapun ya, aksi apapun, karena sebetulnya jurnalis itu sedang menjalankan tugasnya menyampaikan informasi langsung kepada publik. Itu sebelumnya Mbak Uni kan kalau kemarin datang jam berapa Mbak? Datangnya? Ya saya siang datangnya, saya siang ya? Jadi tapi yang menariknya juga ya, saya datang ke sana ketemu dengan banyak elemen mahasiswa ya. Ada dari UGM yang menyapa saya, jangan-jangan dia pernah datang ke IDN Times ya. Kemudian dan mereka mengatakan datang dari Jogja dan diizinkan oleh kampusnya, dosennya untuk ikut aksi kemarin. Karena apa? Ya karena ini pendidikan politik yang baik ya, penting. Bagaimana anak-anak muda itu justru menjadi ujung tombak untuk sebuah gerakan ya, sebuah aksi semangat melawan siapapun yang ingin membangkang terhadap nilai-nilai demokrasi termasuk DPR. Tapi sebenarnya aksi kemarin kan saya ke DPR ya, tapi kemudian ada juga yang ke Mahkamah Konstitusi dari pagi, kemudian sore dilanjutkan dengan itu sebenarnya aksi Kamisan yang sudah berlangsung mungkin lebih dari 500 kali yang tidak pernah mendapatkan perhatian ya. Jadi aksi Kamisan di depan istana yang itu diinisiasi sejak meninggalnya pahlawan-pahlawan reformasi, mahasiswa-mahasiswa
adik-adik mahasiswa ya, ibunya Ibu Sumarsih itu dengan konsisten didukung oleh civil society, dan kemarin menurut testimoni ya, dari yang ikut itu adalah aksi Kamisan yang terbesar karena banyak sekali yang hadir. Jadi sebagian dari yang ikut dari DPR, yang civil society itu pindah Bergeser, sore ya? itu pindah ke depan istana. Dan saya stay di sekitar DPR tuh sampai udah menangkap tanda-tanda akan mulai persiapan potensi untuk serangan gas air mata apa segala macam, karena saya juga sudah saya sedang dalam kondisi tidak sehat sebetulnya ya, selama 2 hari demam, kemudian radang tenggorokan, suara itu sempat hilang. Jadi kemarin lumayan nekat sih datang, tapi saya penasaran banget. Saya tidak ingin tidak menjadi saksi sejarah luar biasanya adik-adik mahasiswa dari berbagai kampus, ada dari IPB, dari UIN, dari UPN Jakarta, dari macam-macam, UI juga ya, ITB juga. Jadi semuanya, dan saya dengar siang ini katanya mereka tetap akan melanjutkan aksi. Ada yang beredar kan, ditanya, Bu, saya pamit ya, mau aksi sampai aksi mengawal konstitusi, mengawal demokrasi sampai kapan? Sampai menang. Sampai menang. Merinding ya, membaca itu merinding. Mereka, ya? Membaca itu merinding. Gak cuman dari teman-teman mahasiswa, tapi juga sejumlah public figure dan juga komika Mbak kemarin turut ikut dalam aksi demonstrasi. Nah sebenarnya kalau kemarin dilihat dari sudut pandang Mbak Oni, bagaimana ngelihat semangat teman-teman ketika turun di lapangan? Apa yang Mbak Oni lihat? Ini kan aksi turun ke, sebetulnya gini, komika, kemudian civil society, public figure itu sudah mengkritisi situasi yang terjadi ya, ancaman terhadap demokrasi ini melalui media sosial. Saya rasa itu berlangsung terutama sejak putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang membuka jalan bagi Gibran untuk menjadi cawapres ya. Jadi sejak itu kegelisahan dan kemarahan terhadap upaya-upaya mengangkangi konstitusi itu sudah muncul. Tapi bentuknya ya kemarahan di media sosial. Kita di IDN Times juga meliput, kita mewawancarai banyak narasumber, baik itu pakar maupun politisi dari parpol, dari yang mengkritisi sampai yang mendukung kubu Gibran. Tentu yang mendukung adalah dari koalisi Indonesia Maju ya. Nah, kemudian mengkritisi bagaimana IKN misalnya kita bahas berkali-kali. Ini kan sebetulnya kan ini kemarin sampai akhirnya ribuan turun ke jalan, itu adalah mungkin mudah-mudahan ini, saya nggak tahu apakah ini puncak atau tidak ya. Tapi itu minimal salah satu kegeraman ya, ujung dari kegeraman terhadap rentetan peristiwa, mulai dari menggunakan konstitusi, kemudian pemborosan luar biasa, pemaksaan untuk upacara 17 Agustus di IKN dan di Jakarta yang karena itu biayanya jadi 87 miliar, kita bahas berkali-kali. Kemudian kita melihat upaya-upaya untuk kekuasaan untuk menggunakan kasus-kasus hukum untuk menguasai politik, menyandera lawan-lawan politik. Kan ini kan bukan sesuatu yang ujuk-ujuk muncul dalam 2 hari, bukan hanya karena putusan 60, MK 60 yang membuka peluang bagi partai-partai non-parlemen yang tidak punya kursi di DPRD untuk juga mencalonkan ya. Orang kemudian mengkaitkan itu selalu dengan apakah Anies Baswedan akan mendapatkan tiket atau tidak di Pilkada DKI, apakah PDIP yang ditinggalkan oleh semua partai yang semuanya bergabung dengan Kim Plus mendukung Ridwan Kamil dan Suswono, dari Ridwan dari Golkar, Suswono itu dari PKS, itu akan bisa mencalonkan. Nah, dengan putusan MK nomor 60 itu PDIP jadi bisa mencalonkan. Tidak hanya PDIP, banyak partai-partai di Jakarta termasuk, karena kan 7,5% ya,
termasuk PSI pun bisa mencalonkan ya, tapi mungkin Kimplas akan tetap solid karena sebetulnya kan Pilkada Jakarta ini kenapa menarik ya, meskipun kursinya itu cuma 20-an DPR, karena ini menggambarkan bagaimana peta politik di 2029 ya kan, bagaimana apakah di 2009 itu Pak Prabowo akan masih berlaga, lalu apakah Gibran akan setia tetap menjadi wakil presiden atau bahkan Presiden Jokowi yang sudah kita lihat sangat berambisi dan bernafsu untuk memupuk kekuasaan beyond 20 Oktober pelantikan Presiden terpilih Prabowo, akan juga mendukung Gibran anaknya ya. Kemudian yang satu Kaisang dicalonkan katanya untuk menjadi cawagup Jawa Tengah, provinsi yang juga penting, suaranya banyak ya. Pendukungnya Pak Jokowi di sana banyak. Kemarin pendukung di Pileg pendukungnya PDIP itu digerus ya oleh pendukungnya Jokowi di Jawa Tengah, makanya Ganjar suaranya sedikit. Jadi ini bukan, nah kebetulan itu ya, tetapi sebetulnya putusan MK 60 itu berlaku untuk semuanya. Jadi mungkin ini sangat mungkin menjadi game changer karena partai-partai sampai ke daerah, kan kita ada ratusan pilkada nih November ya. Artinya itu bisa sangat mungkin terjadi partai-partai yang tidak punya kursi di DPRD setempat bisa mencalonkan karena putusan 60 ya. Tapi kemudian kita baru happy, bersyukur bahwa ternyata ada titik terang demokrasi, nggak sampai 24 jam DPR lewat badan legislasinya, kemudian melakukan upaya-upaya pembangkangan ya, berselingkuh terhadap konstitusi dengan membuat rancangan yang tadinya akan disahkan di pleno kemarin pagi tapi gagal karena DPR dikepung oleh ribuan demonstran, yaitu satu, bahwa itu hanya berlaku untuk yang tidak punya kursi di parlemen. Artinya apa? PDIP nggak bisa, tidak punya kursi di DPRD parlemen. Jadi artinya kan karena ini putusan MK nomor 60 kan yang pengusulnya adalah Partai Gelora dan Partai Buruh. Partai Gelora, Partai Buruh yang nggak punya kursi, tapi itu di DPRD mungkin itu bisa mengajukan ya. Partai Buruh mungkin ada, tapi saya lupa ya. Tapi intinya dia mengatakan rancangannya itu hanya bagi yang benar-benar tidak punya kursi di parlemen. Artinya PDIP misalnya dalam konteks Jakarta nggak bisa karena dia punya kursi. Yang kedua MK 70 ya, yang kalau itu disetujui batas usia 30 tahun pada saat pelantikan. Rancangannya seperti itu, padahal kan sebelumnya dibuat 30 pada saat pendaftaran. Di mana-mana yang namanya batas usia, coba kamu masuk sekolah, emang batas usianya pas udah lulus. Pendaftaran ya, SD aja semua batas usia itu pada saat pendaftaran. Jadi luar biasa ini ya, hasrat dari DPR untuk benar-benar ingin membangkang terhadap konstitusi ya, sehingga seperti kehilangan akal sehat ya. Kayaknya dianggapnya publik yang notabene adalah pemilih suaranya, yang memberikan suara pada saat pemilu yang belum lama yang lalu ya, 14 Februari itu dianggap bodoh aja semuanya. Dengan rapat 7-8 jam, keputusan hanya 1 jam Mbak ya, terlalu singkat gitu ibaratnya. Begitu banyak undang-undang membutuhkan waktu puluhan tahunan bahkan belasan tahun untuk disepakati wordingnya, tapi ini cepet banget. Wah, luar biasa. Pertanyaannya kenapa? Pertanyaannya, apakah memang anggota DPR semuanya ini, terutama yang di Koalisi Indonesia Maju Plus itu kayak tersandera? Tersandera sama siapa? Karena apa? Kalau enggak kan nggak mungkin mereka kayak pasrah bongkoan gitu ya. Tapi untunglah pada akhirnya rakyat bersuara, dan rakyat bersuara itu diinisiasi oleh mahasiswa dan juga kemarin Partai Buruh, karena Partai Buruh berkepentingan kan, dia sudah mengajukan kan, dikabulkan, tiba-tiba mau dimentahkan. Dan itu yang mengawali aksi demonstran dan kemudian banyak masyarakat terlibat, dan kemudian tidak hanya di Jakarta kan tadi kamu bilang kan, ada di beberapa daerah dan masif ya. Masif, kita ngeliput semuanya ya. Luar biasa. Jadi tolong ya dilihat itu laporan dari kemarin tuh di semua media sosialnya
IDN Times ya, dan juga di IDN Times di websitenya ya, atau download IDN app karena kalian akan bisa langsung dapat notifikasi setiap kali kita ada update apapun konten yang diproduksi oleh IDN Times dan semua media di ekosistemnya IDN. Berbagai daerah akhirnya pecah atau bisa dibilang ricuh ya Mbak, dan akhirnya di pukul sekitar 8 malam kalau nggak salah, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko memutuskan bahwa mengikuti keputusan MK. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah ini sudah final dan masyarakat bisa percaya dengan keputusan ini? Gini ya, pertama, yang memimpin Bang Sufmi Dasko. Ya. Mungkin kalau saya tidak salah dia ketua harian ya, Gerindra, partai yang mengusung Presiden Prabowo. Orang yang dianggap sekarang salah satu orang yang paling berkuasa dalam circle politik Indonesia. Dan pagi itu yang hadir cuma 87 atau 89 ya. 87 dari izin. Kemudian dari Gerindra juga datang mungkin berapa? 10 atau berapa ya? Pertanyaannya, apa iya bahwa itu tidak by design? Ya. Jadi begitu melihat malam itu kan di media sosial sudah berkembang itu rencana untuk aksi kemarin ya. Jadi malam sebelumnya kemarin aksinya berarti hari Kamis. Jadi Rabu malam tuh udah sangat ramai ya. Polisi dan aparat keamanan intelijen pasti sudah mendeteksi ya. Dan sudah ada pergerakan karena mahasiswa-mahasiswa dari luar kota itu pasti datangnya itu malam ya. Nah, ini kan membuat partai politik pasti mikir juga nih, ya kan? Terutama yang goyang-goyang nih, ya. Nah, saya berharap mudah-mudahan ini benar bahwa kemudian di kubunya Pak Prabowo, ya, itu juga melihat ini sebagai hal yang ya suara rakyat harus kita perhatikan. Jangan sampai nanti sekarang gini, ini tinggal 2 bulan lagi Pak Prabowo dilantik. Jangan sampai momen-momen politik menjelang pelantikan Pak Prabowo dinodai dengan kekecewaan yang luar biasa oleh rakyat Indonesia, terutama anak muda yang kemarin Pak Prabowo itu kan dapat 54% suara dari kalangan muda ya. Jadi signifikan terhadap pemerintahan baru ya. Jadi kan ini nggak enak banget ya. Jadi tinggal dua bulan lalu kelihatan bahwa Pak Prabowo tidak berada dalam posisi yang mendengarkan suara rakyat ya. Saya sih berharap itu yang terjadi ya. Tapi yang jelas bahwa kemarin pagi apapun alasannya tidak korup. Sudah ditunda 30 menit tidak korup juga. Akhirnya malam tadi Gilang bilang Pak Sufmi Dasko mengatakan membatalkan tidak mungkin ada rapat pleno hari kemarin ya. Karena rapat pleno DPR kan setiap hari Kamis dan hari Selasa. Jadi dia menjamin baik untuk yang 60 putusan MK 60 maupun putusan 70. MK 70 ikut dengan MK. Tapi belum resmi loh. Belum resmi loh. Berarti ini diputuskan. Belum resmi ya? Loh, kan itu cuma ucapan dari pimpinan. Kita mesti hati-hati. Tanggal 27 awal pendaftaran pilkada. Sorry ya. Awal pendaftaran pilkada itu ini soalnya radang nih. Iya, Pak. Terlalu semangat jadi kayak begitu, nggak ada minum pula lagi. Panas banget lagi kemarin. Tapi by the way terima kasih ya buat relawan-relawan yang terus-menerus menawari makan ya, nasi bungkus, secara gratis kotak, ya. Air mineral ya. Jadi tanggal 27 itu hari Selasa. Hari pertama pendaftaran pilkada. Ya. Jadi semuanya mesti waspada. Karena hari Selasa itu DPR bisa rapat pleno karena itu daftar jadwalnya. Karena kebetulan di hari Selasa ya? Ya. Dan pendaftaran terakhir itu tanggal 29 Agustus, hari Kamis. Oh, hari Kamis ya? Ya, apakah di hari Selasa atau di hari Kamis yang notabene itu adalah jadwal rapat pleno DPR,
apapun bisa terjadi. Oh, Jadi ya kita semuanya warga masyarakat yang mendukung putusan MK dalam konteks demokratisasi itu tetap harus waspada. Ya, harus waspada. Ikut terus mengawal. Apakah betul DPR benar-benar patuh terhadap konstitusi? Ya. Karena kalau DPR itu mengacak-ngacak konstitusi melawan hukum, itu dampaknya luar biasa ya. Kemarin ada teman saya yang sedang ikut konferensi yang berkaitan dengan bisnis forum ya, investor. Semua investor itu yang ada di konferensi tersebut bertanya kepada dia, ini gimana? Apa yang terjadi? Dan salah satu hal yang, sorry teman-teman, kita santai aja kan ya. Santai. Silakan Mbak. Kan apa yang dilakukan oleh DPR ketika mencoba-coba untuk membatalkan ya putusan court ya, constitutional court, artinya putusan hukum yang harusnya final dan mengikat menurut undang-undang, itu kan menunjukkan ketidakpastian hukum. Dan ketidakpastian hukum di Indonesia adalah selalu menjadi salah satu yang menyebabkan investor, nggak usah investor asing, investor Indonesia aja males datang ke kita dari Indonesia Authority Indonesia Sovereign Wealth INA ya, Indonesia National Investment ya, ke sini mempresentasikan. Ternyata memang selalu selalu data menunjukkan bahwa yang terjadi adalah net capital outflow. Jadi orang Indonesia yang punya duit nggak mau invest di Indonesia, bahkan dia investnya mungkin kebanyakan di Singapura dan negara yang lain. Dan salah satu alasannya ya karena ketidakpastian hukum. Karena ketidakpastian hukum. Oke Mbak, nah sebelum lebih lanjut, dan mungkin yang terakhir ya, sebentar, karena mengikuti keputusan MK, namun KPU menyampaikan bahwa akan berkonsultasi dengan DPR. Apa yang bisa disampaikan Mbak? Ya iya, kemarin kan KPU seperti itu. Waktu yang putusan 90 nggak pakai konsultasi sama DPR. Dia langsung dengan alasan waktunya nggak cukup. Langsung aja nggak ada PKPU, dia langsung mengatakan itu berlaku. Yang ini mungkin karena masih ada waktu semingguan, dia mau berkonsultasi dengan DPR ya. Tapi intinya siapapun ya, DPR atau KPU, kalau mereka mau mencoba-coba ya, mencoba-coba untuk mengangkangi ya, membantah, membangkang terhadap konstitusi. Kemarin ribuan mahasiswa bersama-sama dengan rakyat sudah menunjukkan bahwa hal-hal seperti ini tidak boleh ya, tidak boleh terjadi ya. Jadi ya KPU silakan kalau mau nekat untuk membangkang terhadap putusan MK ya, mungkin besok yang terjadi kalau itu benar ya, saya berharap tidak. Ya yang kemarin ribuan ada di DPR dan di istana itu bisa juga pindah ke KPU kalau memang itu terjadi. Apakah itu mau seperti itu ya? Jadi jangan kemudian nanti ada omongan ya, wah gara-gara demo mahasiswa atau demo ini jalanan jadi macet ya. Kemudian sampai kemudian memicu rusuh. Enggak, mahasiswa itu bagian dari rakyat ya, anak muda yang justru memperjuangkan masa depannya. Tidak ada negara dimanapun yang baik ya kalau tidak ada demokrasi sama sekali. Yang ada artificial saja gitu ya. Dan buat mereka, buat anak muda itu suasana demokrasi di mana mereka bisa menyampaikan aspirasinya, pendapatnya, kemudian bisa mengontrol sistem politik yang terjadi ya, pemilihan umum langsung. Wah ngeri kan kalau tiba-tiba nanti ke depan tiba-tiba sistem pemilihan umum kita balik lagi ke zaman Orde Baru. yang cuma dikasih ke sekian ratus orang di MPR misalnya.
kita nggak mau itu apa namanya itu balik kembali seperti terjadi. itu. Oke, kita kawal bersama ya Sobat Milenial and Gen Z tanggal 27 sampai tanggal 29. Kita pantau terus, kita kawal terus. Silahkan untuk update informasi terbarunya hanya di IDN Times dan jangan lupa untuk follow dan juga subscribe YouTube IDN Times. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk Mbak Uni. Sama-sama, Gilang. Kita update Terima terus kasih, ya. teman-teman. Sampai jumpa di POV selanjutnya. Bye-bye.